Salam sejahtera bagi kita semua. Satu sukacita kita boleh bersama-sama lagi pada saat ini. Saat ini saya mau mengajak saudara untuk kita merenungkan akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus dari sorga. Menerangi hati pikiran kami, sehingga pada waktu kami belajar mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti, iman kami dikuatkan, kami tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pada saat yang indah ini, saya mau mengajak saudara dan saya untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Habakuk pasal 2 ayat yang pertama. Habakuk 2 ayat pertama. Firman Tuhan berkata, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan saudara dan saya, ada banyak hal yang sering menjadi tonggak sejarah di dalam kehidupan kita. Tonggak iman, menjadi menara iman di dalam kehidupan kita. Di mana mungkin tempat itu akan menjadi satu tempat di mana saudara dan saya akan pergi mengadu, akan pergi berdoa. Habakuk memberikan gambaran tentang dikatakan berdiri tegak di menara untuk mengintai. Ada banyak fungsi menara. Ada banyak sekali fungsi. Paling kurang fungsi menara itu karena dia berada ketinggian, paling kurang itu adalah yang mengintai, melihat. Kalau di bandara pasti ada menara. Ya, di mana mereka melihat bagaimana pesawat-pesawat bisa bisa mendarat dan bisa naik. Dan di dalam kehidupan kita, di mana saja kita sering naik ke naik lebih tinggi, ya, ke menara. Sekarang mari kita lihat. Habakuk mau mengajarkan kepada saudara dan saya, untuk saudara dan saya harus tetap berdiri di menara iman saudara. Menantikan akan apa jawaban Tuhan yang saudara telah sampaikan permohonan kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Habakuk. Di dalam kehidupan kita, ada satu, boleh dikatakan, satu kata pertanyaan yang sering membingungkan atau memberikan satu gambaran yang mana kita harus menjawab sehati-hatinya. Yaitu pertanyaan mengapa. Mengapa itu terjadi, mengapa saya harus begini, dan lain-lain. Dan pertanyaan-pertanyaan itu memberikan satu gambaran kepada kita, sering kita merasa bimbang ya, di dalam kehidupan kita, sehingga kita sering bertanya hal yang demikian. Sekarang kenapa sampai Habakuk dia berada di menara iman untuk berdiri tegak dan mau meninjau menantikan apa yang difirmankannya? Apa sih yang ditanyakan oleh Habakuk? Mari kita lihat dalam Habakuk pasal 1. Habakuk pasal 1 mulai ayat 2. Ini pertanyaan-pertanyaan yang Habakuk sampaikan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan. Habakuk dia sampaikan kepada Tuhan. Begitu banyak penindasan yang dia lihat.
Dan dia berkata, berapa lama lagi Tuhan aku selalu berteriak dan engkau tidak mau mendengar tentang begitu banyak penindasan? Berikut lagi kita melihat. Tuhan, ayat 3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Jadi Habakuk bertanya kepada Tuhan, sehingga aku memandang kelaliman. Lalu apa lagi kita lihat? Orang fasik mengepung orang benar. Ya. Jadi mengapa Tuhan engkau berdiam diri terhadap, lihat itu orang-orang fasik yang mengepung orang benar. Sehingga demikian, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Pertanyaan-pertanyaan daripada Habakuk. Dan pertanyaan-pertanyaan ini penting bagi Habakuk untuk mendengar jawaban daripada Tuhan. Penindasan. Apalagi? Dikatakan sini, hukum sudah tidak berfungsi. Ayat 4, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Saudara, Habakuk berseru kepada Tuhan, Tuhan, sudah terlalu banyak penindasan. Tuhan, lihatlah Tuhan, hukum sudah tidak berfungsi. Habakuk bertanya. Sering saudara dan saya juga bertanya. Mungkin saat ini juga ada di antara saudara juga bertanya kepada Tuhan. Dan kadang-kadang kita memohon Tuhan segera jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Mari kita lihat Habakuk. Bagaimana sikap Habakuk? Saudara, dalam semua pertanyaan-pertanyaan itu, Habakuk mengambil sikap. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Aku mau tetap berdiri tegak di menara. Aku tetap mau meninjau dan menantikan. Ingat, menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, Habakuk mengajarkan kepada saudara dan saya untuk berdiri di menara iman. Berdiri di tempat di mana saudara berseru kepada Tuhan. Tetap setia di dalam soal itu. Dan dikatakan, saudara tetap mengintai, meninjau, dan menantikan apa jawaban dari Tuhan. Kadang-kadang saudara dan saya tidak sabar memohon kepada Tuhan untuk segera dijawab. Kadang-kadang kita tidak sabar. Kadang-kadang pada akhirnya kita bilang, oh Tuhan, kenapa Tuhan tidak jawab saya punya pertanyaan? Saudara, Habakuk berikan pelajaran bagi kita. Kalau saudara telah berseru kepada Tuhan, kalau saudara telah mengeluh kepada Tuhan, saudara dan saya harus tetap setia kepada Dia. Tetap berdiri di menara iman saudara. Tetap berdiri di mana saudara dan saya meminta pertanyaan dan mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Dan dari tempat itu juga, saudara akan menantikan jawaban dari Tuhan. Sebab itu pemazmur memberikan kekuatan bagi kita di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, yang ayat yang sering mungkin kita sudah dengar dan kita sudah mengetahui, banyak sudah hafal akan ayat itu. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Apakah itu dalam bentuk pertanyaan atau apapun juga? Serahkan semua itu kepada Tuhan. Pergumulan saudara, masalah-masalah yang saudara hadapi, apa yang saudara lihat seperti Habakuk menyaksikan. Serahkan semua itu kepada Tuhan. Bawa semua itu kepada Tuhan. Dan pemazmur katakan selanjutnya, dan percayalah kepadanya. Tetap percaya
Tetap berdiri di menara iman saudara. Di saat saudara menyampaikan akan permohonan itu kepada Tuhan. Dengan iman yang tulus. Dengan penuh ratap tangis dan lain-lain. Tetap berdiri di situ. Tetap percaya apa yang saudara sampaikan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya. Tetap berdiri di situ. Jangan goyah, jangan goncang akan hal itu. Jangan pada akhirnya saudara dan saya menjadi ragu-ragu terhadap Tuhan. Pada saat saudara bertanya, lalu sepertinya belum dijawab, saudara menjadi ragu-ragu dengan Tuhan. Tetap percaya kepada Dia. Tetap berdiri di menara iman untuk menanti. Itulah Habakuk katakan, menanti jawaban dari Tuhan. Dan ayat ini selanjutnya mengatakan, dan Ia akan bertindak. Dan Ia akan bertindak. Berapa lama? Sesuai rencana Dia. Sebab itu, Habakuk katakan kepada kita semua, tetap berdiri di menara iman. Tetap berdiri di tempat itu. Kalau saudara jadikan itu sebagai tempat untuk saudara berseru kepada Tuhan, percayalah, tetap itu dia. Tetap kuat, tetap berdiri. Menanti akan jawaban dari Tuhan. Di manakah menara iman saudara? Di manakah tempat pengintaian saudara? Di manakah tempat di mana saudara mau menanti akan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saudara? Sebab itu, saudara-saudara, tetaplah di menara iman saudara. Pada saat saudara berseru kepada Tuhan, saudara harus tetap percaya. Pada saat sebagaimana awal saudara berseru, saudara tahu Tuhan akan jawab. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, dan Ia akan bertindak. Habakuk pada akhirnya menyaksikan dan melihat akan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada dia pada saat dia bermohon di dalam kehidupan. Dan Tuhan menjawab dia di dalam kehidupan dia, sehingga Habakuk menjadi kuat, dan pada akhirnya itu juga menjadi kekuatan bagi kita. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Jadi dalam pengintaian Habakuk di menara iman, akhirnya dikatakan lalu Tuhan menjawab permohonan. Saudara, Tuhan pasti menjawab permohonan saudara. Tetapi tetaplah berdiri di iman saudara. Jangan goyah. Tetap berada di situ. Tetap percaya kepada Dia. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, karena pada saat ini kami boleh belajar pengalaman Habakuk, di mana Habakuk tetap berdiri di menara iman. Pada saat dia menyampaikan akan masalah-masalah yang dia saksikan, dia tetap berdiri di menara iman untuk meninjau dan menanti jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya. Ajarkanlah kami semua ya Tuhan. Pada saat kami berseru, bermohon kepadamu ya Tuhan. Ajarkanlah kami semua untuk tetap berdiri di menara iman kami. Untuk menanti, pasti Tuhan akan menjawabnya. Diberkatilah saudara-saudara, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Biarlah saudara-saudara akan tetap dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Dan apabila Tuhan datang kali kedua, akan berdiri untuk menyangsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan, karena hamba bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.